Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, kita lanjutkan. Ya. Nabi Adam sudah. Terus Nabi siapa lagi? Nabi Sis. Terus Nabi Idris. Sekarang Nabi Nuh alaihis salam. Nabi Nuh alaihissalam masih keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Jadi umur umat-umat terdahulu itu panjang-panjang. Ya, umurnya lama, ada yang sekian ratus tahun. Ya, kalau sekarang kan sekian puluh. Ya, mungkin antara 59 60 tahun kurang lebih. Ya. Tapi umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad itu umurnya panjang-panjang. Ya. Termasuk jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihissalam dikatakan bahwa jaraknya itu sekitar 10 abad. Ya. Jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihis salam. 10 abad itu kira-kira 1000 tahun. Ya, 1000 tahun. Jadi dari Nabi Adam, terus Nabi Sis, Nabi Idris, terus lanjut kepada Nabi Nuh alaihis salam. Jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 1000 tahun atau 10 abad. 10 abad. 1 abad itu 100 tahun. Berarti 10 dikali 100 berapa? 1000. Kamu punya 100 perak, 10 ada 10. Berarti berapa jumlahnya? 1000. 1000 tahun. Lalu Nabi Nuh alaihissalam, ya, Nabi Nuh alaihissalam atau sallallahu alaihi wasallam alaihissalam, ya, Nabi Nuh itu alaihissalam. Dan Nabi Nuh alaihissalam, ya, berserta umatnya, ya, Nabi Nuh itu menyampaikan ajarannya sampai beliau meninggal. Itu kira-kira umurnya disebutkan adalah 1000 tahun kurang 50 tahun. 1000 kurang 50 berapa? 1000 dikurang 50. Hah? 950. Bukan 1050, 950. 1000 dikurang 50. Jadi umurnya Nabi Nuh 950 tahun. Umat Nabi Muhammad itu kira-kira 60-an tahun. Ya, kira-kira umur. Tapi Nabi Nuh alaihissalam itu 950 tahun. Nah, Nabi Nuh alaihissalam itu menyampaikan ajarannya untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata di antara umat Nabi Nuh alaihissalam kebanyakan, ya, menolak ajaran Nabi Nuh alaihis. Berarti beriman gak sama Allah? Tidak beriman. Ya. Sekian ratus tahun Nabi Nuh berdakwah,
mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mengingkari, menolak ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa? Karena terkena bujuk rayunya setan atau iblis. Ya. Karena terkena bujuk rayunya iblis. Lalu bagaimana? Dari sekian ratus tahun Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya. Ya. Tadi umur Nabi Nuh berapa? 950. Anak soleh. Umur Nabi Nuh berapa tadi? 950. Anak soleha. Jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh berapa tahun? 1000 tahun atau 10 abad. 10 abad. Setelah sekian lama Nabi Nuh berdakwah mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata kebanyakan umatnya mengingkar, tahu ingkar? Ya, tidak beriman atau tidak ikut ajaran Nabi Nuh alaihi, maka Allah pun menurunkan azab kepada umat Nabi Nuh yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu. Mula-mula Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk menanam pohon sebanyak-banyaknya. Menanam pohon. Tahu pohon? Pohon menghasilkan kayu. Lalu setelah menanam pohon banyak, Allah perintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat safinah. Safinah itu artinya kapal. Sesuatu atau kayu yang digunakan untuk mengambang di atas air. Ya, kapal. Ada yang pernah naik kapal? Ada yang pernah naik kapal? Di mana naiknya? Pernahnya perahu kali. Kapal. Kemana pulang kampungnya? Luar pulau. Iya. Nah, gambaran yang sekarang, kalau nggak pernah lihat kapal, perahu. Ya. Kalau perahu pernah, ya. Tapi kalau kapal itu lebih besar daripada perahu. Perahu kertas. Iya. Jadi fungsinya adalah untuk mengambang di atas air. Fungsinya adalah untuk mengambang di atas supaya tidak tenggelam. Setelah Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk menanam pohon, lalu pohonnya digunakan untuk membuat safinah atau membuat kapal. Ketika Nabi Nuh dan umatnya yang bertakwa sedang membuat kapal, diolok-olok, tahu diolok-olok? Dikatain oleh umatnya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Nuh, ngapain buat kapal? Ya, laut kan jauh dari sini, emang mau dibopong perahunya? Ya, dikatain bahwa perahunya
percuma karena jauh daripada laut. Emang bisa perahu dibopong? Kata siapa? Kata umatnya Nabi Nuh yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau menggunakan logika, ya, menggunakan akal yang gak masuk akal, di tengah gurun pasir membuat kapal. Tapi disitulah salah satu bentuk mukjizatnya Nabi Nuh alaihi salam, membuat kapal yang amat sangat besar. Dikatakan kapalnya itu punya 3 tingkat. Berapa? 3 tingkat. Kapalnya punya 3 tingkat. Berarti ada lantai bawah, ada tengah, ada atas. Berapa lantai? Berapa tingkat? 3. Yang paling bawah ini untuk hewan-hewan yang tidak terbang. Lantai paling bawah untuk hewan-hewan yang tidak Apa contohnya hewan yang nggak bisa terbang? Gajah, jerapah, buaya, cicak, domba, sapi. Ya. Ana soleh. Oke. Lantai bawah buat siapa? Buat hewan-hewan yang tidak Lantai mana itu? Lantai bawah. Lantai kedua yang tengah buat siapa? Buat umatnya Nabi Nuh alaihi, berarti buat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu. Terus lantai yang atas buat siapa? Tadi yang belum masuk siapa? Yang belum masuk siapa? Hewan-hewan yang bisa terbang. Maka lantai yang paling atas untuk hewan-hewan yang bisa apa namanya? Burung. Dengan berbagai macam jenisnya. Ya. Tadi berapa jumlahnya? 3 tingkat. Yang pertama untuk hewan yang tidak bisa terbang. Yang kedua buat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga buat hewan-hewan yang bisa terbang. Nah, indahnya adalah hewan-hewan yang diajak masuk kapalnya Nabi Nuh itu berpasang-pasangan. Ada jantan, ada betina. Ada yang laki-laki, ada yang semua berpasang-pasang. Singkat cerita, mulai Nabi Nuh awal membangun kapal sampai jadi kapal itu besar, Nabi Nuh diolok-olok, dicemooh, dicaci oleh siapa? Oleh umatnya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu. Apa katanya Nuh? Ngapain capek-capek bangun kapal, percuma. Kalau sekarang ngomongnya ngimpi. Apa? Ngimpi. Buat apa kapal di tengah gurun pasir? Lalu setelah kapalnya jadi besar, ya, Allah perintahkan kepada Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, ajak semua hewan-hewan secara berpasang-pasangan memasuki kapal yang telah kamu buat. Masuklah. Hewan-hewan yang gak bisa terbang masuk bergantian. Ada di lantai paling
Lantai paling bawah. Setelah hewan yang tidak bisa terbang masuk semuanya, masuk berikutnya manusia. Yang mana? Manusia yang beriman atau yang tidak beriman? Yang beriman kepada Allah Subhanahu. Selesai masuk, lalu Nabi Nuh perintahkan masuk hewan-hewan yang bisa terbang. Ya Allah, sudah selesai, semua sudah masuk, lalu Allah turunkan hujan. Allah keluarkan daripada mata-mata air, mengalir airnya keluar. Dari bawah keluar air, dari atas turun hujan. Angin puting beliung di mana-mana. Saking derasnya hujan, angin topan ada di mana? Merusak semuanya. Ya. Udah dari bawah keluar air, dari sumur keluar air. Hingga apa? Hingga airnya membanjiri daratan. Pertama sejengkal, terus sedengkul, sepinggang. Umat Nabi Nuh yang tidak beriman, ya, paling cuma banjir doang, ntar juga surut. Baru sepinggang, tinggal buat kapal kecil aman. Akhirnya naik lagi, ya, seleher. Wah, udah seleher, naik rumah deh. Masa sampai nenggelamin rumah, di atas rumah aman. Akhirnya rumahnya tenggelam. Naik apa lagi? Oh, ada yang lebih tinggi dari rumah, naik pohon kelapa yang tinggi kemarin ya. Naik pohon, wah, rumah udah tenggelam, berenang, naik lagi pohon yang tinggi. Udah naik pohon paling tinggi, ternyata hujannya masih turun, airnya masih keluar dari mata air, akhirnya makin tinggi banjirnya. Pohonnya tenggelam. Oh, pohon tenggelam, berenang lagi, pindah. Naik bukit dulu. Naik ke atas bukit. Oh, nggak mungkin nenggelamin bukit, kan cuma banjir doang. Kata siapa? Kata umat Nabi Nuh yang tidak beriman. Akhirnya terus turun hujan tidak henti-henti, bukit pun tenggelam. Apa kata mereka? Masih ada gunung. Berenang manjat ke atas gunung, nggak mungkin nih menenggelamkan gunung. Akhirnya gunung pun tenggelam. Mereka yang tidak beriman nggak ada lagi tempat untuk menyelamatkan diri. Setelah gunung tenggelam, makin tinggi lagi airnya. Mereka yang tidak beriman ngapain? Kelelep. Ya. Ada yang pernah berenang terus tenggelam gara-gara nggak bisa berenang. Atau lagi olahraga renang terus dijorokin sama kawannya, akhirnya tenggelam, airnya masuk ke enak nggak? Nggak enak. Gimana kalau bayangkan umat Nabi Nuh yang tidak beriman tenggelam, terus turun ke bawah, dari hidung masuk air, dari mulut masuk air, dari telinga masuk. Seberapa sakit? Air masuk dari hidung perih nggak? Perih. Masuk dari telinga sakit nggak? Sakit. Kalau minum nggak berhenti, sakit nggak? Akhirnya tenggelam. Dikisahkan bahwa Nabi Nuh beserta kapalnya dan seluruh penghuni kapalnya itu akhirnya tenggelam nggak Nabi Nuh? Enggak.
Kenapa? Karena ada kapal yang bisa mengapung di atas air. Sekarang ada yang canggih, ada yang namanya kapal selam. Bisa menyelam di bawah air. Tapi kapal selam juga ada batasnya. Ada yang cuma bisa katakanlah 1 minggu, ada yang bisa 1 bulan. Setelah dari itu, kalau nggak naik, tenggelam. Sampai anaknya Nabi Nuh alaihissalam, namanya siapa kemarin? Nama anaknya Nabi Nuh siapa? Yang tidak beriman, namanya Kan'an. Namanya siapa? Kan'an. Jadi ketika hujan terus turun membanjiri daratan, Nabi Nuh masih mencoba, wahai anakku Kan'an, sini ikut bersamaku naik kapal, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Kan'an menolak. Dia lebih memilih naik pohon, naik gunung, dan akhirnya tenggelam. Na'udzubillah min dzalik. Singkat cerita, sekian lama kapal Nabi Nuh berada di atas air. Lalu Allah dengan takdirnya, dengan kekuasaannya, mensurutkan air, menghilangkan air. Akhirnya kapal Nabi Nuh sedikit demi sedikit mulai turun dan sampailah di daratan. Sampai di daratan. Ketika sampai di daratan, lalu Allah perintahkan kepada Nabi Nuh untuk mengajak keluar seluruh penghuni kapal. Akhirnya keluarlah semuanya, hewan yang bisa terbang, hewan yang tidak bisa terbang. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa hewan yang bisa terbang juga disuruh naik kapal? Kan dia bisa terbang. Burung bisa kalau terbang kira-kira kelelep enggak? Enggak, bisa terbang. Tapi karena ada saking lamanya kapal Nabi Nuh di atas air, maka hewan pun punya batasan tenaga. Ketika tenaganya habis, maka dia harus istirahat. Dan tidak ada tempat istirahat kecuali di kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Kalau dikasih tugas terus tidak dikerjakan, dihukum nggak? Dihukum nggak? Dihukum. Sama halnya umat Nabi Nuh diajak untuk beriman tapi menolak, maka dihukum. Apa hukumannya? Ditenggelamkan. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Bahwa jangan berputus asa kepada Allah Subhanahu. Nabi Nuh meskipun pengikutnya sedikit tetap beriman dan tidak putus asa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.